warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Alia Rumia Larasati. My ID number 41921111004. I'm from Mathematics Education Study Program 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dwi Antika B.R. Nasution. My ID number is 419311043. I am from Mathematics Education Study Program 2019 and I am from Group 6 Integral Calculus. Thank you. Hello, let me to introduce myself. My name is Grace Margaret Stephanie Sinurat. My ID number is 41931111035. I'm from Mathematics Education Study Program 2019 and I'm from Group 6 of Integral Calculus. Thank you. Hello guys, my name is Triasima Sulis Manjuntak. My ID number is 41931111054 and I'm from Study Program Bilingual Mathematics Education 2019 and I'm from 6th Group Integral Calculus. Video kali ini saya akan membagikan mengenai penggunaan integral tentu untuk menghitung volume benda putar. Apa sih volume benda putar itu? Nah, jadi volume benda putar adalah volume yang diperoleh dari sebuah luasan yang diputar dengan poros putar tertentu, yaitu sumbu X atau sumbu Y. Contoh paling sederhana dari benda putar yaitu pada sebuah tabung. Volume sebuah tabung diperoleh dari luas alas berbentuk lingkaran yang dikalikan dengan tinggi. Apabila alas sebuah tabung dinyatakan dengan fungsi AX dan tinggi dari benda putar tersebut yaitu panjang selang dari titik A ke B pada sumbu X atau Y, maka volume pada benda putar tersebut bisa dihitung dengan menggunakan rumus V sama dengan integral AX dx dari A sampai dengan B. Nah, kegiatan pokok dalam menghitung volume benda putar dengan integral adalah dengan cara partisi, aproksimasi, penjumlahan, pengambilan limit, dan menyatakan pada integral tentu. Dalam menentukan volume benda putar, yang harus diperhatikan adalah bagaimana bentuk sebuah partisi jika diputar. Berdasarkan bentuk partisi tersebut, maka metode yang digunakan untuk menentukan volume benda putar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah metode cakram, metode cincin, dan metode kulit tabung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode cakram dan metode kulit tabung. Selanjutnya mengenai metode cincin akan lebih lanjut dijelaskan oleh rekan saya. Nah, metode cakram ini merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam memecahkan perhitungan volume benda putar. Nah, metode cakram ini dianalogikan seperti menentukan volume mentimun dengan memotong-motongnya sehingga tiap potongan berbentuk cakram. Metode cakram ini dapat digunakan untuk menghitung volume benda putar, di mana dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, X sama dengan A, dan X sama dengan B, dan di mana benda putar ini mengelilingi sumbu X. Sehingga dengan menggunakan metode cakram dengan menggunakan pendekatan tabung itu dapat dihitung volume benda tersebut, yaitu dengan cara melakukan pendekatan dengan volume tabung. Kita ketahui bahwasanya volume tabung adalah VF kuadrat T. Di sini digantikan dengan H karena merupakan tinggi. Dan kita ketahui bahwasanya jika ditarik garis dari titik ini yang saya klik ke titik ini dan titik ini ke titik ini akan terbentuk sebuah tabung. Apabila terdiri dari banyak tabung-tabung, maka akan mendekati volume dari benda putar tersebut. Oleh karena itu, kita lihat R merupakan jarak dari suatu titik ke fungsi kan, dimana fungsinya itu merupakan Y sama dengan Fx, sedangkan tinggi tabung itu merupakan dari ini ke sini yang merupakan delta X. Maka volume benda putar itu merupakan penjumlahan dari volume tabung, makanya dibuat dengan sigma V, R-nya Fs, dimana hanya adalah X. Kita ketahui bahwasanya semakin banyak volume benda tabung akan semakin mendekati volume benda putar, maka digunakanlah limit S menuju 0 sigma V F X kuadrat delta X. Apabila kita gunakan integral akan menjadi V integral dari
0 sampai dengan A fx kuadrat dx. Ini untuk menghitung volume benda putar yang dibatasi oleh garis X sama dengan A, X sama dengan B, Y sama dengan Fx, dan mengelilingi sumbu X. Dengan metode yang sama, dapat juga menghitung volume benda putar yang dibatasi daerah Y sama dengan A, Y sama dengan B, dan kurva X sama dengan Fy, dan mengelilingi sumbu Y. Nah, dengan cara dan metode yang sama seperti tadi, kita ketahui R-nya di sini merupakan fungsi X sama dengan Fy, dan tingginya itu merupakan delta Y. Maka dengan penggunaan integral dapat dirumuskan V sama dengan V integral Fy kuadrat dy dari batas bawah A sampai dengan B. Selanjutnya adalah menghitung volume benda putar dengan daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Buat kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx, garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, dan mengelilingi sumbu X. Sehingga dengan metode yang sama dapat didapatkan rumus V sama dengan V integral dari Fx kuadrat kurang Gx kuadrat dx dari batas bawah A sampai dengan B. Selain itu juga dapat menghitung volume benda putar yang dibatasi oleh dua kurva, yaitu X sama dengan Fy dan X sama dengan Gy, garis Y sama dengan C dan garis Y sama dengan D, dan mengelilingi sumbu X. Maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus volume benda putar V sama dengan integral A sampai dengan B Fy kuadrat kurang G Y kuadrat dy. Kemudian kita memasuki metode kulit tabung. Metode kulit tabung yang digunakan untuk menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume roti pada gambar di samping. Nah, kita ketahui dulu gimana sih volume kulit tabung. Nah, volume kulit tabung itu merupakan daerah yang merupakan ini nih, yang garis biru ini, yang biru dan putih ini, dimana yang garis ini merupakan volume kulit luar dan yang ini merupakan volume kulit dalam. Sehingga nanti dengan menggunakan rumus dapatlah sebuah volume kulit tabung, yaitu P sama dengan 2VR H delta R. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh soal volume benda putar dengan menggunakan metode kulit tabung. Contoh soal: hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2, dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Langkah penyelesaiannya, kita gambar dulu kurvanya, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Baru buatlah sebuah partisinya yang berwarna biru seperti ini. Tentukan ukuran dan bentuk partisi, kemudian aproksimasi volume partisi, baru jumlahkan, update limitnya, dan nyatakan dalam bentuk integral. Secara lebih lanjut dapat kita tunjukkan seperti gambar berikut. Nah, dengan menggunakan metode kulit tabung tadi kan rumusnya 2V R H delta X, di mana R-nya di sini merupakan X. Nih, R-nya merupakan X, H-nya di sini merupakan X kuadrat, jarak dari titik ini ke titik ini. Kemudian kita masukkan nilainya 2V X kuadrat delta X. Maka V sama dengan sigma 2V X pangkat 3 delta X. Ini merupakan tanda pendekatan. Volume benda putar itu dapat dicari dengan pendekatan volume si metode kulit tabung tersebut. Maka V sama dengan limit sigma 2V X pangkat 3 delta X. Apabila kita jadikan dalam bentuk integral, yaitu V sama dengan 2V integral X pangkat 3 dx, di mana batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Maka V sama dengan 2V X pangkat 3 jadinya 1/4 X pangkat 4, di mana batas atas 0 dan batas bawah 2. Maka V-nya itu sama dengan 8pi. Berarti volume benda putarnya itu adalah 8pi. Sekian dari saya mengenai metode cakram dan metode kulit tabung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai metode cincin. Terima kasih. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas bagaimana menentukan volume benda putar dengan menggunakan metode cakram
cakram dan metode kulit tabung. Nah, metode selanjutnya ada namanya metode cincin. Metode cakram dapat diturunkan menjadi metode lain, yaitu metode cincin atau dikenal dengan Wasser method, yaitu suatu metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Nah, metode cincin ini lebih kompleks ketimbang dua metode sebelumnya, karena dalam metode cincin dia melibatkan dua kurva. Nah, metode cincin dalam metode ini dibentuk oleh hasil putaran persegi panjang terhadap sumbu putaran tertentu, di mana sumbu putaran tidak berimpit dengan sisi persegi panjang seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, bisa kita lihat jika daerah persegi panjang ini diputar mengelilingi sumbu tertentu, maka akan terbentuk cincin. Nah, rumus atau cara untuk menentukan volume benda putar ini yaitu dengan menggunakan rumus metode cincin. Metode cincin yang digunakan dalam menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume bawang dengan memotong-motongnya yang potongannya menyerupai bentuk cincin. Bisa kita lihat di sini gambar bawang, dan ini gambar metode cincin. Gambar apabila digambarkan dalam koordinat akan membentuk seperti ini. Nah, kita lihat dari gambar ini, dapat kita ketahui bahwa R kecil merupakan jari-jari dalam cincin, R besar merupakan jari-jari luar cincin, dan T di sini melambangkan ketebalan cincin. Nah, rumus dari metode cincin sendiri adalah V sama dengan V kali R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat dikali T. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, pembahasannya bisa kita ikuti langkahnya. Yang pertama, gambar daerahnya. Yang kedua, buat partisi. Ketiga, tentukan ukuran dan bentuk partisi. Yang keempat, aproksimasi atau ukur volume partisi yang diputar. Lalu jumlahkan, ambil limitnya, dan letakkan dalam bentuk integral. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini. Langkah pertama untuk memperoleh gambar ini yaitu dengan menentukan titik potong. Itu bisa kita dapat dengan Y1 sama dengan Y2. Lalu didapatlah nanti X sama dengan 0 atau X sama dengan 2, dan itulah batas integralnya. Setelah itu kita buat partisinya yang letaknya ada di antara interval 0 sampai 2. Lalu, jika segi panjang ini kita putar atau partisi ini kita putar mengelilingi sumbu X, maka dia akan membentuk cincin dengan volume delta V yang diperoleh dari volume metode cincin. Delta V sama dengan V dikali R besar kuadrat dikurang tabung yang kecil kuadrat dikali H. Lalu kita substitusi R besarnya itu 2X, jangan lupa dikuadratkan, dikurang dengan R kecil yaitu X kuadrat dikuadratkan dikali delta X. Lalu kita hitung delta V sama dengan V kali 4X kuadrat dikurang X pangkat 4 dikali delta X. Nah, jika N mendekati tak hingga atau partisinya diperbanyak sampai mendekati tak hingga, maka volume yang kita cari akan mendekati sigma delta V. Jadi, bisa kita tuliskan limit N menuju tak hingga kali sigma V kali 4X kuadrat dikurang X pangkat 4 dikali delta X. Dapat ditulis juga dengan integral tentu dengan batas 0 sampai 2, yaitu seperti ini. V sama dengan V dikali integral dari 0 sampai 2 4X kuadrat dikurang X pangkat 4 dikali dx. Lalu kita selesaikan integralnya sehingga diperolehlah volume benda putar sebesar 64/15 V. Itulah sedikit penjelasan tentang metode cincin.
di sini saya akan menjelaskan mengenai volume benda putar yang dibatasi oleh satu buah kurva. Yang pertama, ada volume benda putar yang diputar terhadap sumbu X dan dibatasi oleh satu buah kurva. Di sini terdapat dua buah gambar. Yang pertama, terdapat gambar yang berisikan kurva Y sama dengan fx yang dibatasi oleh sumbu X dengan batas A dan B. Gambar yang kedua merupakan ilustrasi dari hasil putaran dari gambar yang pertama. Batas A dan batas B ini akan jadi batas di integral nantinya. Daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx, sumbu X, garis X sama dengan A, dan X sama dengan B diputar sejauh 360 derajat mengelilingi sumbu X, maka akan membentuk suatu benda putar. Volume benda putarnya dapat dicari memakai rumus volume sama dengan V integral fx kuadrat dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Baiklah, kita akan masuk ke contohnya. Tentukan volume dari benda putar jika daerah yang dibatasi oleh fungsi fx sama dengan 4 kurang x kuadrat sumbu X dan diputar 360 derajat terhadap sumbu X. Nah, di sini itu merupakan gambaran dari fungsi tersebut. Dari grafik di atas terlihat luasan R dibatasi oleh titik di sumbu X 0.0, anggap saja di situ, dan 0.2 di sini. Oke. Selanjutnya kita cari volumenya dengan menggunakan rumus yang telah ada tadi. V sama dengan V integral 4 kurang x kuadrat dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 sama dengan V integral 16 kurang 8 x kuadrat tambah 8x pangkat 4 pangkat 2 dx dengan batas atas 2 dan batas atas 0. Dapat seperti itu dapat kita cari sehingga hasil akhirnya sama dengan 256/15 V. Baiklah, selanjutnya yang kedua adalah volume benda putar yang diputar terhadap sumbu Y dan dibatasi oleh satu buah kurva. Sama seperti yang tadi, hanya saja yang membedakannya ini diputar mengelilingi sumbu Y dan dibatasi oleh sumbu Y juga. Volume benda putar jika daerah yang dibatasi kurva X sama dengan FY, sumbu Y, garis Y sama dengan A, dan Y sama dengan B diputar 360 derajat memiliki sumbu Y adalah V integral FY kuadrat dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Selanjutnya ialah contoh. Perhatikan gambar di samping. Jika daerah yang diarsir diputar mengelilingi sumbu Y, maka volume benda putar yang terjadi adalah, baiklah, pembahasan. Y sama dengan akar X, Y kuadrat sama dengan X, Y pangkat 4 sama dengan X kuadrat sama dengan Y pangkat 4. Dari rumus volume benda putar pada sumbu Y untuk satu buah kurva yang tadi didapat volume sama dengan V integral X kuadrat dy dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Maka sama dengan V integral Y pangkat 4 dy dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Maka didapat hasil akhirnya 62/5 V satuan volume. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal mengenai volume benda putar yang dibatasi oleh dua buah kurva, yaitu mengelilingi sumbu X dan mengelilingi sumbu Y. Contoh soal. Yang pertama, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X. Garis X sama dengan 2, garis X sama dengan 4, dan garis Y sama dengan 3
diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X adalah berapa satuan volume? Langkah yang pertama kita lakukan untuk mengerjakan soal ini yaitu pertama kita gambar dulu luasan yang dimaksud dari soal. Di sini saya dapat gambarnya. Gambar ini dapat dari soal kurva Y sama dengan akar X. Ini dia kurva Y sama dengan akar X atau Y sama dengan X pangkat setengah. Kemudian garis X sama dengan 2. X sama dengan 2, garis X sama dengan 4, dan garis Y sama dengan 3. Daerah berwarna biru ini akan diputar mengelilingi sumbu X. Kenapa daerah biru ini? Karena dia berada dibatasi oleh kurva-kurva dan garis yang ditentukan oleh soal. Daerah berwarna biru muda ini akan diputar mengelilingi sumbu X. Maka volume benda putar yang terjadi seperti yang kita ketahui rumusnya yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu P sama dengan P integral A sampai B fx kuadrat dikurang gx kuadrat dx, di mana A dan B ini, agar kita mudah memahaminya, A dan B, A itu kiri, B nya kanan, dan fx gx ini fx nya di atas dan gx di bawah. Fx lebih besar dari gx nya. Jadi kita dapat A nya kiri, B nya di kanan, jadi A sama dengan 2, B nya sama dengan 4, dan fx nya yang di atas dan gx di bawah, fx nya bagi 3 dan gx nya sama dengan x pangkat setengah atau akar x. Kita masuk ke penyelesaiannya, maka kita dapat V sama dengan V integral 2 sampai 4 fx nya tadi 3 kuadrat dikurang gx nya akar x kuadrat dx, sama dengan kita selesaikan seperti menyelesaikan integral biasanya. P sama dengan P dikali integral 2 sampai 4 3 kuadrat 9 dikurang akar x kuadrat x dx, sama dengan P kali kita integralkan 9x dikurang 1/2x kuadrat dibatasi 2 sampai 4, sama dengan P dikali 9 kali 4 dikurang 1/2 kali 4 kuadrat dikurang 9 kali 2 dikurang 1/2 kali 2 kuadrat, sama dengan B kali, ini sebenarnya ada kurung lagi, jadi kita selesaikan yang dalam ini tadi. Jadi 36 dikurang 8 dikurang 18 kurang 2, jadi 36 kurang 8 ada 28 dikurang 16, jadi 28 kurang 16, 12 kali Pi sama dengan 12 Pi. Jadi kita dapat volume benda putar tersebut adalah 12 Pi satuan volume. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 2, yaitu mengenai volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y. Kita lihat soalnya. Volume benda putar yang terbentuk bila daerah antara kurva Y sama dengan x kuadrat dikurang 4 dan Y sama dengan 2x kurang 4 diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y adalah berapa satuan volume? Langkah pertama yang kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini yaitu kita cari nilai x kuadrat dari masing-masing kurva, yaitu kurva yang pertama Y sama dengan x kuadrat dikurang 4, maka x kuadrat sama dengan Y tambah 4, dan kurva yang kedua yaitu Y sama dengan 2x kurang 4, maka didapat 2x sama dengan Y tambah 4, itu dipindahkan ruas dan kita dapat x sama dengan Y per 2 ditambah 2, maka x kuadrat sama dengan Y per 2 ditambah 2 kuadrat. Maka kemudian kita misalkan x1 kuadrat yaitu yang pertama, x1 kuadrat yaitu Y tambah 4, dan x2 kuadrat yaitu Y per 2 ditambah 2 kuadrat. Maka dari kedua kurva kita
cari titik potong kurvanya. Maka X1 kuadrat sama dengan X2 kuadrat. Itu untuk rumus mencari titik potong kurva. Kita dapat X1 kuadrat yaitu Y tambah 4 sama dengan Y per 2 ditambah 2 kuadrat. Y tambah 4 sama dengan Y kuadrat per 4 tambah 2Y tambah 4. Y kuadrat per 4 tambah Y sama dengan 0. Kita kalikan 4, keseluruhan kita kalikan 4, maka Y kuadrat ditambah 4Y sama dengan 0. Kita faktorkan Y kali Y tambah 4 sama dengan 0. Kita dapat Y sama dengan 0 atau Y sama dengan min 4. Seperti inilah kira-kira gambarnya. Nah, dari gambar ini kita lihat kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 4. Ini dia kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 4. Dan Y sama dengan 2X kurang 4. Y sama dengan 2X kurang 4. Diputar 360. Nah, yang diputar itu daerah ini. Daerah ini itu yang dibatasi oleh kedua kurva ini. Jadi, ini diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y. Maka, seperti inilah dia kira-kira gambarnya. Kita cari volume benda putar ini. Nah, untuk mencari volume benda putar itu, seperti rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, volumenya sama dengan Pi kali integral A sampai B kali Fy kuadrat dikurang Y kuadrat dV. Di mana nilai A dan B-nya itu titik potongnya. Nilai A-nya itu, kalau soal yang sebelumnya tadi saya jelaskan, jika dia memilih sumbu X, nilai A dan B itu di kiri dan kanan. Jika soal yang ini dia yang memilih sumbu Y, nilai A-nya yaitu yang di bawah dan B-nya di atas. Jadi A bawah, B atas. A-nya min 4 dan B-nya 0. Dan nilai Fy dan Gy sudah kita misalkan tadi di sebelumnya. Fy-nya sama dengan X1. Fy kuadrat sama dengan X1 kuadrat sama dengan Y tambah 4. Dan Gy kuadrat itu kita misalkan tadi X2 kuadrat sama dengan Y per 2 tambah 2 kuadrat. Tinggal kita masukkan, mencari volumenya, kita dapat. Nah, kita masukkan nilai masing-masing dari rumusnya tadi, maka kita dapat V sama dengan V kali integral minus 4 sampai 0 kali X1 kuadrat kurang X2 kuadrat dx sama dengan V kali integral minus 4 sampai 0 kali Y tambah 4 dikurang 1 per 4 Y kuadrat tambah 2Y tambah 4 dx. Dimana ini tadi Y tambah 4 nilai dari X1 kuadrat dan X2 kuadrat itu 1 per 4 Y kuadrat ditambah 2Y tambah 4. Maka kita dapat V sama dengan V kali integral minus 4 sampai 0 kali minus 1 per 4 Y kuadrat, minus 1 per 4 Y kuadrat dikurang min 2Y tambah Y sama dengan min Y. Kemudian 4 dikurang 4 habis, maka ini dikali dx sama dengan Pi kali, kita integralkan, minus 1 per 12 Y pangkat 3 dikurang 1 per 2 Y pangkat 2 dibatasi oleh minus 4 sampai 0 sama dengan minus 1 per 12 dikali minus 4 pangkat 3 dikurang 1 per 2 minus 4 pangkat 2, maka nanti hasilnya didapat 8 per 3 V. Jadi volume benda putar tersebut adalah 8 per 3 V satuan volume.